Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan membuka presentasi dari kelompok saya yang berjudul Transkripsi dan Translasi. Berikut adalah nama dan link dari anggota kelompok kami. Pertama ada Muhammad Ahmad Joko, kemudian Irfa Albiono Tabib Daus, Rindau Yunin Bias, Salma Radia Islami, dan terakhir ada Tiara Damayanti. Dalam genetika, transkripsi adalah pembuatan RNA, terutama mRNA, dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi menghasilkan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal terjadinya sintesis protein. Oleh karena itu, transkripsi tersebut merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik. Proses transkripsi menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu apa saja? Yang pertama, RNA duta atau disebut dengan mRNA. Kemudian yang kedua, RNA transfer atau tRNA. Kemudian yang ketiga ada ribosomal atau rRNA. Ketiga jenis RNA ini juga berperan dalam proses translasi. Hanya saja mRNA yang akan diterjemahkan ke dalam protein. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di sitoplasma dan dilakukan oleh ribosom. Ribosom terdiri atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik dan kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Masuk ke penjelasan proses transkripsi, di mana transkripsi sendiri merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA atau DNA sense, di mana RNA ini akan membentuk messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, dan RNA atau ribosom RNA. Proses ini berlangsung di dalam sitoplasma dengan bantuan enzim RNA polimerase. Terdapat rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense, sedangkan rantai yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Masuk ke tahapan proses transkripsi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi atau permulaan, di mana RNA polimerase terikat pada untaian DNA atau pangkal transkripsi yang disebut promoter. RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein yang ada sampai akhirnya membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Setelah menempel, RNA polimerase membuka untaian DNA double helix sebagai template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Yang kedua ada proses elongasi atau pemanjangan, di mana RNA polimerase membentuk untaian nukleotida RNA yang sesuai dengan pasangan basa nitrogen dari arah 5 ke 3 dan membentuk pasangan basa nitrogen adenin dengan kode A dengan urasil dengan kode U. Yang terakhir ada proses terminasi atau pengakhiran, berlangsung pada daerah terminator, di mana terminator ini memiliki fungsi untuk menghentikan proses transkripsi dengan memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. mRNA atau messenger RNA yang sudah terbentuk selanjutnya akan terlepas dari DNA, kemudian keluar melalui pori-pori nukleus dari inti sel, lalu masuk ke dalam sitosol. Dan kemudian di sebelah ada lebih jelasnya gambar tentang proses transkripsi. Setelah kita belajar proses transkripsi, sekarang kita belajar tentang proses translasi. Proses translasi adalah proses perpindahan mRNA ke dalam protein. Tahap translasi adalah tahap penerjemahan kode mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom. Ribosom adalah salah satu organel dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein. Ribosom terbagi atas 2 unit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom mengandung protein dan RNA.
Proses translasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses inisiasi, dimulai dari ikatan RNA duta atau mRNA, tRNA inisiator, dan ribosom subunit kecil. Seperti tampak pada dalam gambar, molekul tRNA inisiator membawa asam amino pertama dalam gambar asam amino yang dibawa adalah metionin. Molekul tRNA inisiator ini memiliki antikodon UAC yang merupakan komplement kodon pertama mRNA, yaitu AUG. Pada gambar menjelaskan awal terjadinya translasi dengan lebih sederhana. Kodon pertama adalah urutan 3 basa nitrogen pertama yang dimiliki oleh mRNA yang akan berikatan dengan antikodon tRNA inisiator. Kodon pertama mRNA sering disebut juga kodon start atau dimulainya kodon. Molekul tRNA inisiator adalah tRNA pertama yang akan berikatan dengan mRNA. Antikodon tRNA adalah urutan 3 basa nitrogen yang dimiliki oleh tRNA yang akan berikatan dengan kodon pertama yaitu mRNA. Tahapan kedua adalah elongasi translasi. Tahapan elongasi terjadi setelah ikatan antikodon tRNA inisiator dengan kodon pertama mRNA selesai. tRNA kedua akan berikatan dengan mRNA di kodon kedua. Misalnya, kodon kedua mRNA adalah CCG, maka mRNA dan akan berikatan dengan tRNA yang memiliki antikodon komplementer yaitu GGC. Molekul tRNA akan membawa asam amino prolin setelah tRNA kedua dan mRNA berikatan. Maka kedua asam amino metion dan prolin akan berikatan dengan bantuan enzim peptidin. Enzim peptidin transferase setelah metionin dan prolin berikatan. tRNA metionin yang awalnya membawa metionin meninggalkan ribosom. Kemudian ribosom bergeser pada molekul mRNA sepanjang 1 kodon. Pergerakan membuat tRNA prolin bergerak ke tempat yang ditinggalkan oleh tRNA metionin. Selanjutnya, molekul tRNA ketiga berikatan dengan kodon ketiga mRNA dan membawa asam amino yang ketiga. Proses elongasi ini akan terus berlangsung untuk mengikat asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida. Tahap yang terakhir adalah tahap terminasi translasi. Pada tahap ini, translasi telah selesai ketika ribosom telah mencapai kodon stop. Kodon stop tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus yang disebut release factor atau faktor pelepas. Faktor pelepas akan menghentikan proses translasi dan menghidrolisis ikatan asam amino pada rantai polipeptida baru dan tRNA-nya. Dan translasi diakhiri dengan terbentuknya rantai polipeptida atau rantai protein sesuai dengan kode genetik yang dibawa oleh RNA duta dari DNA yang berada di dalam nukleus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan transkripsi dan translasi. Sebenarnya jika teman-teman sudah menyimak tentang apa itu transkripsi, translasi, serta menyimak proses-prosesnya tadi, sebenarnya sudah kelihatan ya apa perbedaannya. Tapi di sini saya akan menyajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama adalah menurut cara kerjanya. Jika transkripsi itu adalah penyalinan kode genetik dari DNA. Sedangkan translasi itu adalah penerjemahan kode genetik RNA duta oleh ribosom. Jadi pesan-pesan yang disampaikan oleh DNA itu tadi kalau tidak disalin dalam proses transkripsi itu tidak bisa diterima oleh ribosom. Jadi butuh penyalinan kode dulu dalam proses transkripsi, lalu lanjut kepada proses translasi, yaitu hasilnya dari transkripsi yang berupa RNA duta itu diterjemahkan oleh ribosom. Lalu yang selanjutnya ada lokasi.
Lokasi terjadinya proses transkripsi berada pada nukleus, sedangkan translasi berada pada sitoplasma, tepatnya pada ribosom. Selanjutnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen dari proses transkripsi, jadi basa nitrogen dari DNA itu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin, di mana adenin itu pasangannya dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, basa nitrogen ini perlu diubah dulu dalam proses transkripsi itu agar basa nitrogennya itu bahasanya itu bisa berubah menjadi adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Dan itu adenin pasangannya urasil, guanin pasangannya sitosin. Lalu yang selanjutnya ada produk. Produk yang dimaksud itu adalah produk akhir dari proses tersebut, di mana produk akhir dari transkripsi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, produk akhirnya adalah RNA duta yang kemudian nanti akan dikirimkan ke ribosom untuk diterjemahkan. Kalau produk akhirnya translasi adalah protein atau biasa disebut dengan polipeptida.